bersama Gon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi nakama yang menjalankannya. Pagi ini kita kembali mendapatkan detail spoiler lengkap One Piece Chapter 1110 yang sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak Redon dan juga Warsgen Forum. Beberapa detail dari isi chapter lebih diceritakan tentang lanjutan kejadian setelah Gorosei tiba dan turun tangan langsung dalam menghentikan Vegapunk untuk menyebarkan pengumumannya. Belum lagi kita mendapatkan informasi tentang detail mengenai wujud yokai yang dimiliki oleh para tetua yang sudah terkonfirmasi dalam chapter kita kali ini ya. Nah, jadi apa saja kan detail lengkapnya kita akan bahas lengkap dalam video kita kali ini ya. Namun seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece Chapter 1110 kita kali ini diberi judul Bintang Jatuh. Chapter ini sendiri berisi dengan 17 halaman yang penuh dengan ketegangan. Sampul cover kita dapatkan pada chapter kita kali ini yang diberi judul Yamato Visiting Temples Journey Volume 2. Aku akan berpergian ke Wano Kuni seperti Oden. Di sampulnya kita bisa melihat Yamato dan juga Momonosuke melihat ke arah Wano Kuni di kastil ibu kota bunga. One Piece Chapter 1110 dimulai dengan reaksi beberapa karakter seperti Vice Admiral Brugress, Bonnie, Franky, dan juga Atlas saat mereka melihat kilatan petir hitam di Pulau Aegean. Sementara itu di sisi yang lainnya, raksasa dan juga pasifista terus menghancurkan kapal angkatan laut. Panel kemudian berpindah ke Mario Joa, di mana kita sekarang melihat kamar dari Gorosei sudah kosong. Hanya ada lingkaran sihir besar yang menyala di lantai di depan 5 kursi dari para tetua. Nah, narator kemudian menegaskan bahwa 7 menit waktu tersisa sampai pesan dari Vegapunk ke dunia akan tersebar. Kita bisa melihat Vegapunk menyeruput kopi Vega di layar. Kita kembali lagi ke Pulau Aegean. 4 bayangan besar muncul dari lingkaran sihir yang muncul di sekitar Saturnus. Reaksi dari Luffy terkejut. Luffy bilang, sekarang ada 5 monster. Yup, dan halaman ganda yang benar-benar mengerikan. Kita bisa melihat semua anggota Gorosei berdiri di depan Luffy. Kelima tetua menggunakan bentuk kebangkitan binatang mereka dengan asap menyala gelap di leher mereka. Kita sudah dapat melihat nama resmi bahasa Inggris dari mereka dan binatang atau yokai apa dari mereka masing-masing. Namun kita masih belum mengetahui nama buah iblis dari mereka. Jadi ini hanya nama yokainya. Shinji Garcia Saturn, Gyugi, makhluk berbentuk laba-laba menyeramkan. Saint Marcus Mars, Itsumade, seekor burung yang benar-benar menakutkan. Nah, bentuk yokai dari Mars terlihat seperti Pokemon Arceus tapi lebih menakutkan. Saint Stopman Warkuri, Houki, babi hutan raksasa dengan 4 gading. Saint Ethan Baron V Nesujuro, Bakotsu, seekor kuda kerangka. Saint Shepherd Jupiter, Sandworm, monster cacing besar. Salah satu anggota Gorosei yakni Nasujuro langsung menggunakan kekuatannya untuk melihat di mana salah satu dari pasifista berada. Kemudian dia berlari ke arahnya. Nasujuro berubah menjadi bentuk hibridanya. Dia terlihat seperti centaur. Bagian bawah tubuhnya adalah kuda, tapi leher dan kepalanya sekarang menjadi bagian atas tubuh manusia layaknya Nasujuro. Dia pun bisa menggunakan pedangnya yang masih dalam bentuk kerangka dengan 2 lengannya. Nasujuro berlari mengelilingi Pulau Aegean dan mengalahkan pasifista. Dia menggunakan tebasan pembeku yang membekukan sirkuit di dalam pasifista untuk melumpuhkan mereka. Dalam hitungan detik, separuh pasifista di dalam Pulau Aegean berhasil dia kalahkan. Sementara itu, Mars yakni Itsumade terbang dan menyerang Lampes yang melompati penghalang. Namun penghalang itu masih bertahan. Saat Luffy bertarung melawan Saturnus, Jupiter, Sandworm menyelam ke dalam tanah. Di sisi yang lainnya, para kru bajak laut topi jerami seperti Usopp menghentikan Thousand Sunny menciptakan penghalang bambu berkat tekniknya Green Star Bamboo Javelin. Sanji memanggil semua orang melalui dandan Mushi, memberitahu mereka bahwa mereka harus melarikan diri sekarang dan tidak menunggu dia dan juga Luffy. Sementara itu, sekarang kita ke posisi dari Zoro, di mana Jinbe tiba di tempat Zoro dan Lucci bertarung. Kita dapat melihat bahwa salah satu pedang dari Zoro berputar di udara karena salah satu serangan dari Rob Lucci. Jinbe berkata, Sanji, Zoro masih bertarung melawan orang itu. Sanji bilang, marimu belum selesai, sungguh beban. Zoro pun mendengar apa yang dikatakan Sanji tentang dia. Dia terlihat benar
benar-benar kesal. Sementara itu, Lucy menyerang Zoro dengan teknik baru yang bernama Shugan Madara. Zoro menghindari serangan dengan mudah saat dia meraih pedang yang berputar di udara tersebut. Kemudian, dia menyerang Lucy dengan teknik baru yang disebut Santoryu Kokoba Madaragari. Zoro langsung mengalahkan Lucy dengan satu serangan di halaman ganda yang menakjubkan. Kita bisa melihat Black Lightning di sekitar Zoro. Sekarang kita kembali lagi ke Luffy melawan Gorosei. Jupiter tiba-tiba muncul di bawah Luffy dan menelan Luffy. Tapi Dory dan juga Brogy tiba pada waktu yang sama. Dory dan Brogy bilang, "Apa yang terjadi di sini? Kau tidak cocok berada di tempat yang gelap." Yep, di halaman ganda terakhir, chapter ini ditutup dengan Dory dan juga Brogy memenggal kepala dari Jupiter dengan teknik baru yang mereka sebut Taiyo no Go. Dengan begitu, mereka membebaskan Luffy dan itu seperti adegan di Little Garden saat Dory menyelamatkan Luffy yang memegal kepala dinosaurus. Luffy berkata, "Aku bebas." "Ah, raksasa Osa?" Brogy dan Dory menjawabnya, "Lama tak bertemu topi jerami. Kami tak bisa menunggumu, jadi kami datang untuk memilih kau bangun." Yup, chapter padat yang berisi banyak sekali informasi penting dan juga hal yang menegangkan. Bagaimana tidak ya, kita semua melihat Gorosei turun tangan untuk menghentikan pengumuman dari Dr. Vegapunk. Dan yang lebih tidak main-mainnya lagi adalah mereka semua sudah berubah ke wujud iblisnya dan ikut bertarung di Pulau Aegean. Chapter depan tentu tampaknya akan lebih seru ya, karena kita akan melihat Zoro yang sudah selesai dengan urusannya dan mendapatkan souvenir menarik, yakni berupa selimut macan. Yup, tentu jelas Zoro akan kembali bergabung dengan Luffy ke pertempuran dan ikut bertarung dengan Gorosei. Akan sangat menarik jika Zoro sudah melihat lawannya yang menggunakan teknik pedang, yakni Sense Ethan Varon Venus Juro. Apalagi pedang tersebut adalah tingkatan yang lebih tinggi dari pedang miliknya yang berkelas Kitetsu. Belum lagi kita mendapatkan penampilan epik dari dua teman lama Luffy, yakni membantunya kembali, yakni Dory dan juga Brogy. Akankah mereka akan mampu bertahan dalam kurun waktu 7 menit ini sebelum pengumuman dari Vegapunk ini rilis ke dunia? Bagaimanakah cara mereka akan bertahan di situasi yang sangat mengerikan tersebut, karena yang dilawan mereka saat ini adalah bukan musuh yang main-main. Yup, kita sudah bisa melihat beberapa kemampuan unik yang dimiliki oleh beberapa Gorosei. Nasujuro yang bisa mengeluarkan es, Jupiter yang masuk ke dalam tanah, dan juga Mars yang bisa terbang. Nah, dengan kesemua hal yang kita lihat tersebut, bisakah kita menyimpulkan bahwa para Gorosei ini memiliki satu kemampuan unik, yakni bisa mengendalikan satu elemen alam. Venus yang bisa mengeluarkan elemen es, Jupiter tentu bisa mengendalikan tanah, dan Mars yang bisa mengendalikan udara. Babi hutan milik Merkuri kemungkinan besar bisa jadi ada hubungannya dengan elemen api atau yang lainnya. Namun tentu saja ini masih belum dapat menyimpulkan hal yang pasti ya, karena sedikit saja informasi yang kita dapatkan pada chapter kita kali ini. Ekspektasi Tamagon tentang bentuk buah iblis dari Merkuri dan juga Mars tepat, namun kita tidak bisa memprediksi bentuk dari Venus yang seekor kuda skeleton yang benar-benar di luar dugaan. Begitu juga dengan Jupiter dengan cacing tanah monsternya. Nah, cacing tanah dari Jupiter memang benar-benar di luar dugaan, namun ini juga bentuk yang paling menarik dari Gorosei yang lainnya. Cacing dikatakan sebagai salah satu organisme yang hidup paling lama di planet ini. Cacing juga dapat berkembang di dalam tubuh seseorang dan memakannya seperti parasit dan penyakit. Cacing dikatakan telah hidup selama hampir 600 juta tahun yang lalu dan juga merupakan 34.000 jenis di dunia untuk saat ini. Mereka telah berkembang pesat sepanjang sejarah dan yang paling terpenting di antara hal tersebut, mereka bekerja di dalam pertanian. Cacing bagi petani sangat penting bagi tanah. Ini juga sangat relate dengan posisi dari Saint Jupiter yang seorang dewa pertanian. Nah, menariknya adalah ada banyak jenis cacing yang terbentuk di dalam tubuh dan menyebabkan penyakit dan juga kematian. Beberapa contohnya saja antara lain seperti cacing jantung, cacing paru-paru, cacing gelang, cacing kait, cacing cambuk, dan juga ada cacing tanah. Pasti ada hubungannya dengan Jupiter dan dia berada di bidang pertanian. Nah, di dalam chapter ini kita masih belum mendapatkan informasi terkait dengan nama yokai dari Jupiter. Di sini hanya dikatakan sandworm alias cacing pasir. Penggambaran yang paling mirip untuk yokai Jupiter untuk saat ini bernama Shanxi. Monster ini dikatakan sebagai 3 mayat. Mereka adalah cacing spiritual yang ditemukan pada manusia. Dikatakan tertidur di dalam tubuh manusia sejak keberadaan inangnya. Cacing yokai ini juga dapat hidup di kepala, badan, dan bagian tubuh seseorang. Mereka dikatakan menyebabkan kerusakan pada organ, mimpi buruk, kurang tidur, dan menyebabkan banyak sekali kecanduan. Nah, cacing spiritual ini juga akan meninggalkan inangnya dengan membelah dirinya.
Nah, melihat bagaimana yokai ini banyak sekali menyebabkan kerusakan pada organ manusia, baik itu bagian badan, leher, kepala maupun bagian bawah tubuh. Bagaimana jika Jupiter menyebabkan penyakit Roger, Whitebeard dan banyak lainnya dalam cerita melalui makanan? Pertanian sangat penting kan dalam hal makanan yang kita konsumsi sekarang. Nah, inilah yang bisa jadi menyebabkan kematian dari karakter tertentu. Bagaimana? Menarik bukan? Yep, jadi menarik untuk menganalisis satu persatu kekuatan yang baru saja terlihat milik Gorosei ini. Kita akan bahas nanti dalam video berikutnya, pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal. Yep, namun tentu sebelum itu kita akan mereview lengkap mengenai percakapan yang ada pada chapter ini, beserta dengan beberapa detail gambar yang akan Tamagon jabarkan di dalam review video besok. Jadi, persiapkan diri kalian untuk memulai hari ini dan selamat beraktivitas. Semoga semuanya dilancarkan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.